Halo semua, jumpa lagi dengan saya Leli Hutajulu. Selamat datang di channel komunitas Pernah Muda. Channel spesial buat sahabat semua yang berasa pernah muda dan warga senior yang berjiwa muda. Seperti biasa, di channel ini saya akan menemani waktu luang dari sahabat semua dengan melakukan berbagai aktivitas. Jadi, ikutin terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe channel ini ya. Dan kegiatan ini akan semakin meriah dan bikin bahagia jika sahabat semua mengajak teman-temannya melakukan aktivitas bersama-sama melalui channel ini. Jadi, bisa share link channel ini. Terima kasih atas apresiasinya ya. Kali ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk menggambar. Ups, kedengeran nama saya nih. Ada yang bilang, gak bisa gambar. Sahabat senior saya di sini juga beberapa ada yang bilang begitu ketika pertama kali diajak menggambar. Sebenarnya nih, saya juga nggak bisa gambar. Saya ingat banget waktu kecil dulu, itu kerjaan saya gambar pemandangan. Pemandangannya dari itu ke itu aja, yaitu dua gunung dengan matahari di tengahnya lagi tersenyum. Dan di bawahnya ada sawah, petakan sawah ini isinya padi yang lebih mirip huruf V atau lebih tepatnya contreng kali ya. Lalu di tengahnya itu ada jalan raya. Jalan raya inilah salah satu teknik yang saya masih melekat, yaitu jalan itu harus kecil menuju gunung dan melebar ke depannya. Karena kan kita melihatnya dari jauh. Lalu untuk memenuhi buku gambar tuh saya biasanya buat awan-awan di langit yang montok dengan burung yang terbang yang lebih mirip dengan huruf M sih. Nah ini nih, kurang lebih gambarnya seperti ini. Dan dengan bermodalkan gambar dua gunung tadi, saya nekat ikut lomba menggambar acara 17-an di kompleks perumahan waktu itu. Dan waktu itu saya berpikir, kayaknya kali ini harus lebih kreatif. Jadi saya tambahkan selain dua gunung tadi dan sawah dan segala matahari, awan dan burung tadi, apa yang saya tambahkan coba? Ini kalau saya nggak salah ingat ya, kalau nggak tiang listrik di sepanjang jalan rayanya, atau kalau nggak salah ada gambar orang-orangan sawah di tengah sawahnya. Aduh, nekat bener waktu itu. Nah, jadi saya waktu itu sempat ngelirik nih sama teman sebelah saya. Waktu itu satu meja tuh ada dua orang. Pas saya lihat, dia juga gambarnya dua gunung dan matahari serta sawah di bawahnya. Cuman ada ornamen-ornamen sedikit lah tambahannya. Luar biasa. Bener-bener waktu itu populer bener gambar itu. Saya jadi berpikir, kalau seandainya waktu itu semua anak-anak peserta lomba menggambar gunung dan matahari, apa kata jurinya ya? Aduh. Saya jadi bingung menilainya. Hampir semua peserta menggambar gunung dan sawah. Apa di dunia ini hanya ada gambar gunung dan sawah? Nggak kebayang saya gimana dia menilainya ya. Pernah nih, saya iseng tanya sama beberapa teman saya. Ternyata ada loh yang sama saya gambarnya waktu kecil, dua gunung dan di bawahnya ada sawah. Gambar itu benar-benar legend rupanya. Sahabat, udah ada yang tahu belum siapa pencetus gambar tersebut? Dan saya karena penasaran, saya cek di Google nih. Dan ternyata pencetus gambar tersebut adalah almarhum Bapak Tino Sidin. Beliau seniman kenamaan Indonesia yang berasal dari Tebing Tinggi. Siapa yang nggak kenal sama Pak Tino Sidin, ya kan? Tahun 80-an Pak Tino Sidin sangat populer karena Pak Tino Sidin membawakan acara Gemar Menggambar di TVRI. Dalam acara tersebut, Pak Tino Sidin mengajak anak-anak Indonesia untuk mengembangkan kemampuan menggambarnya. Dan salah satu metode yang diajarkan menurut yang saya baca nih adalah ya menggambar dua gunung dan sawah di bawahnya.
Dalam acara tersebut juga Pak Tino Sidin menerima banyak gambar dari anak-anak di seluruh penjuru Indonesia. Dan bagi siapa yang beruntung, gambarnya akan ditayangkan di TVRI. Dan Pak Tino Sidin akan mengucapkan satu kata yang paling populer waktu itu. Sambil mengangkat gambarnya, Pak Tino Sidin akan bilang, "Bagus." Kali ini saya ingin mengajak sahabat semua mengisi waktu luang dengan menggambar. Tapi bukan gambar legendaris tadi ya. Ini gambar relaksasi atau bisa dikategorikan sebagai relaxing art. Dalam bahasa Indonesianya kurang lebih seni yang menenangkan. Sebelumnya saya ingin menginformasikan dulu kalau saya bukan pakar relaxing art dan juga belum memiliki pendidikan khusus tentang itu. Jadi kegiatan kita ini lebih kepada eksplorasi bareng sahabat semua. Ada beragam aktivitas relaxing art. Di antaranya menggambar, mewarnai, membuat bentuk dari tanah liat, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Kali ini saya ingin mengajak sahabat semua untuk menggambar dan mewarnai. Dan kita eksplorasi bareng yuk. Mungkin ada yang bertanya nih, kenapa saya melakukan kegiatan relaxing art bersama sahabat senior? Ini lebih kepada pengalaman pribadi ketika berinteraksi dengan sahabat senior saya di sini yang membutuhkan kegiatan yang bisa membuat rileks, nyaman, terhibur, dan saya temukan kegiatan itu adalah relaxing art. Mereka saya lihat menikmati proses aktivitasnya sambil bercanda, kadang-kadang diselingi dengan tertawa. Kayaknya mereka rileks dan nyaman gitu. Dan semoga nanti sahabat seniorku di sana juga menikmati prosesnya ya. Selain itu, kegiatan ini juga bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi. Dan bagi sahabat yang merasa nggak bisa gambar nih, jangan khawatir. Gambar kita kali ini tidak memerlukan keahlian yang tinggi dan teknik khusus. Ini aktivitas sederhana yang mudah diikuti dan dinikmati siapa saja. Dan juga tidak ada gambar salah atau benar. Tujuan utama kegiatan kita kali ini bukan untuk menghasilkan mahakarya ataupun yang akan dipajang di galeri misalnya. Tapi ini lebih kepada menikmati proses aktivitas yang kreatif, rileks, dan menghibur. Terus nih, kalau nanti hasilnya bikin wow gitu ya, itu adalah bonus. Dan rata-rata sahabat senior saya di komunitas Pernah Muda di sini itu menyukai dan menikmati prosesnya. Semoga sahabat senior saya juga di sana bisa menikmati proses seperti sahabat saya di sini. Oke sahabat, yuk kita mulai kegiatan kita hari ini menggambar untuk relaksasi atau disebut juga dengan relaxing art dan juga bisa disebut seni yang menenangkan. Banyak pokoknya istilahnya ya. Yang pasti kegiatan ini adalah bertujuan untuk membuat kita rileks dan terhibur. Sudah siap ya? Yuk kita siapkan alat-alatnya untuk kegiatan kita hari ini. Pertama-tama kita siapkan kertas putih, ukurannya terserah apa saja, atau bisa menggunakan buku gambar. Dan saya akan menggunakan buku gambar supaya dokumentasinya tetap terjaga. Selanjutnya pensil warna. Terserah mau merek apa saja dan kebetulan yang saya pakai ini standar saja dan bisa dibeli di marketplace atau di toko terdekat. Lalu pensil ini bisa jadi alternatif saja karena teman-teman bisa menggunakan kelir berwarna hitam. Inilah alat-alat yang akan kita gunakan. Dan ini saya tambahkan speaker. Ini sebagai tambahan saja karena ketika kita menggambar lebih enak diiringi dengan suara musik sehingga kita rasanya lebih rileks dan nyaman. Lalu tambahan lagi, ini air putih. Karena kadang-kadang ketika kita berkegiatan itu suka lupa minum air putih. Jadi saya siapkan. Oh ya sahabat, sebelum kita mulai menggambar, saya ada info sedikit nih dari teman saya.
bahwa ketika kita akan mewarnai itu seringkali masih ada putih-putihnya ya, jadi nggak solid gitu kelihatannya. Nah, untuk mengatasi seperti ini, itu lebih baik kalau kita mewarnainya dengan tiga arah ya. Jadi arahnya vertikal, lurus, lalu horizontal, mendatar, dan satu lagi diagonal. Yang mana dulu terserah, tapi mengikuti seperti itu ya. Nah, mari kita buktikan apakah dengan cara seperti ini gambarnya akan lebih rapi warnanya. Dan selanjutnya, gambar yang akan kita buat adalah lengkung-lengkung ya. Misalnya seperti ini. Atau lengkung dari ke bawah dan ke kiri, ke kanan, suka-suka. Pokoknya kita membuat lengkungan-lengkungan ya di dalam kertas putih ini. Yuk mari kita mulai. Bisa dimulai dari tengah atau dari pojok-pojok ya, di kiri kanan. Dan ketika kita menggambar lengkungan juga bisa dimulai dengan lengkung ke atas atau lengkung ke bawah. Mau ke kanan dulu, mau ke kiri dulu, suka-suka. Ke kiri, ke kanan nih. Jadi kita usahakan untuk bisa penuh satu buku ini ya. Oke, sekarang saya mulai dari tengah. Saya mulai dari tengah dan melengkung ke atas. Lalu ke kiri, ke atas lagi, ke kanan, lalu ketemukan di sini mas saya. Wah, ini agak nggak apa-apa, nanti bisa dirapikan. Selanjutnya kita akan memberi warna dari setiap ruangan yang ada di gambar ini ya. Oke, kita mulai dengan saya akan coba dengan warna hijau ya. Kebetulan yang di awal nih. Saya akan buat warna hijau. Dan saya akan mengikuti teori dari teman saya. Itu kita akan membuatnya seperti ini, vertikal. Sebenarnya vertikal atau horizontal atau diagonal dulu juga nggak masalah. Kalau saya sih lebih tidak mengikuti aturan yang baku ya. Dan membuatnya juga jangan terlalu terburu-buru, nikmati prosesnya. Sambil mendengarkan musik itu lebih asik. Ini pinggirnya saya kasih garis dulu dengan warna supaya warnanya tidak keluar-keluar dari batasnya. Usahakan tidak keluar dari batasnya ya. Nah, ini saya tadi sudah vertikal. Lalu saya akan mewarnainya dengan arah horizontal. Kayaknya lebih enak diputer. Diputer ya, biar enak gambarnya. Nah, selanjutnya kita coba dengan arah diagonal. Warnainya dengan arah diagonal. Udah 3 arah tapi sepertinya belum tertutup sempurna, tidak apa-apa. Nanti pada saat terakhir bisa kita selesaikan dengan mengisi ruang-ruangan yang putihnya. Oke? Nah, selanjutnya warna di ruangan yang kecil ini, karena saya pensil warnanya dwiwarna seperti ini,
maka saya biar gampangnya saya ambil warna kuning ya. Nah, ini saya buat dulu batasnya. Oke, lalu saya warnai dengan arah vertikal. Lalu diagonal. Dan horizontal. Tapi saya putar nih biar gampang. Oke. Masih banyak ruangan yang masih belum diwarnai dan saya akan pilih sekarang warna apa ya? Oke, saya coba warna merah dan biru deh. Oke, kita coba ya. Di sini saya kasih warna biru. Selanjutnya saya mau kasih warna merah. Waduh, saya jadi bersenandung nih menikmati gambar. Oke, selanjutnya saya akan coba warna oranye di sini. Dan seterusnya, silakan dilanjutkan ya sahabat. Baru separoh, belum ada separoh deh. Saya sudah haus, mari kita minum dulu sahabat. Sudah jadi gambarnya, tapi masih dalam bentuk draft ya, karena masih banyak sekali warna putih-putihnya. Dan untuk itu kita finishing, artinya kita selesaikan dengan menambahkan warna-warna yang putih-putih sehingga warnanya lebih menyala. Lucu ya warna-warnanya. Tapi saya akan pertegas garis batasnya supaya lebih jelas gitu perbedaan warna di antara ruangnya. Dan saya akan menggunakan pensil warna hitam untuk mengikuti lekukan-lekukan ini ya. Oke, coba ya saya mulai.
pelan-pelan saja sahabat ya. Sebenarnya bisa saja dari awal kita membuat garis lengkung ini menggunakan spidol misalnya atau pewarna lain yang lebih tebal daripada pensil. Tapi saya lebih menyukai untuk menggambar garis lengkungnya, menebalkannya setelah diberi warna. Nah, ini untuk melatih fokus dan konsentrasi kita. Sip kan? Lucu ya? Warna-warni yang indah semakin menonjol ketika kita memberi garis tepi. Dan kalau sahabat ingin menebalkan lagi warnanya, silahkan dilanjutkan. Dan seperti lukisan para seniman beneran nih, pura-puranya. Saya akan kasih paraf di sini. Dan bisa dikasih tanggal di sini sahabat. Keren ya? Bagaimana gambarnya sahabat? Oke kan? Ini gambar saya ketika kita sama-sama kerjakan. Lucu ya? Muji diri sendiri. Tapi kalau kata saya memang lucu sih permainan warnanya, ya enggak? Dan setiap gambar itu tidak ada yang sama persis, baik bentuk dan warnanya. Jadi setiap gambar itu spesial. Mantap kan? Ini buktinya. Ini kan gambar yang kita sama-sama kerjakan. Dan ini sebelumnya saya sudah gambar loh. Tada! Sering. Beda kan? Beda komposisi warna dan bentuknya. Tapi sama-sama menarik. Lihat aja nih, beda kan? Lucu dan menarik menurut saya. Semoga sahabat semua menikmati ya. Apalagi ketika kita menggambar diiringi dengan musik yang pelan. Jadi kita menggambar bisa sambil bersenandung, nyaman, rileks, dan rasanya enak aja gitu kan? Bagi yang merasa belum luwes ketika membuat lengkungan, bisa dicoba lagi untuk menggambar seperti tadi. Bagus tuh untuk melatih jari-jarinya. Dan bagi sahabat yang punya pewarna lain seperti misalnya krayon ataupun pensil warna yang lebih menyala warnanya, itu hasilnya akan lebih tajam warnanya. Buat yang suka warna menyala itu sangat menarik sekali loh. Bisa dicoba tuh. Oke sahabatku, sampai di sini dulu kegiatan menggambar dan mewarnai kita. Dan masih banyak lagi kegiatan yang bisa diikuti melalui channel ini. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya, channel komunitas Pernah Muda. Dan bagi sahabat yang ingin melakukan kegiatan ini bersama-sama biar makin seru nih, bisa share link channel ini. Terima kasih atas kebersamaannya ya. Salam sehat selalu.